Baiklah, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 4 akan menampilkan hasil diskusi kami tentang kebijakan pemerintah mengenai pajak di masa pandemi yang beranggotakan Zarah Khairunisa Firmansyah, Elvi Fauzan Akmal, Nasya Nurgina Wilpi, Adinda Diana Genia, dan Adinda. Slide. Baiklah, yang pertama latar belakang pajak dalam Undang-Undang Dasar 1945. Nah, baiklah, di sini saya ingin menjelaskan yang pertama itu mengenai latar belakang dari adanya pajak di Indonesia menurut Undang-Undang Dasar 1945. Nah, di sini nanti kita juga akan melihat gambaran apa sih sebenarnya pajak itu. Nah, yang pertama itu untuk latar belakangnya itu kita berpatokan pada UUD 1945. Nah, di mana di dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945 itu terdapat pasal tentang pajak di mana itu nanti ada di pasal 23A yang isinya nanti pajak dan pungutan lain yang bersifat memaksa untuk keperluan negara itu diatur dengan undang-undang. Nah, di sini terlihat jelas bahwa sebenarnya regulasi atau peraturan tentang pajak itu sendiri berpatokan kepada Undang-Undang Dasar 1945 sebagai dasar hukum utama kita. Nah, sebagaimana yang kita ketahui bahwa sebenarnya kan kita merupakan negara hukum, di mana negara hukum itu meletakkan UUD 1945 sebagai yang pertama dalam berlangsungnya regulasi atau peraturan di Indonesia. Nah, seperti yang kita lihat di slide itu menurut Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 Pasal 3 itu menyatakan bahwa Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia merupakan hukum dasar dalam peraturan perundang-undangan. Nah, hal ini secara tidak langsung jika seandainya regulasi tentang pajak itu tidak memenuhi sesuai dengan kaidah yang telah ditentukan oleh Undang-Undang Dasar 1945, maka bisa kita katakan bahwa regulasi tentang pajak itu gagal kita laksanakan, kita dirikan di negara kita. Slide. Nah, ini merupakan gambaran umum dari pajak itu sendiri. Nah, kenapa pajak itu mesti kita adakan atau kita pungut di Indonesia? Nah, seperti yang kita tahu, pembangunan nasional itu kan butuh biaya. Nah, secara tidak langsung biaya yang kita butuhkan itu berasal dari pemungutan biaya dari warga negaranya. Nah, salah satunya itu sumbernya itu pajak. Nah, pajak itu merupakan salah satu sumber penerimaan negara yang utama yang digunakan untuk pembangunan nasional. Nah, tadi berdasarkan pasal 23 Undang-Undang 1945 bahwa pajak itu sifatnya ketika kita melakukan pemungutan bisa dipaksa oleh negara. Nah, berarti di sini ada satu kesimpulan tersirat bahwa sebenarnya mau tidak mau setiap warga negara harus membayar pajak. Nah, bisa kita bayangkan ketika si pajaknya tidak berjalan dengan baik dan si warga negaranya tidak membayar pajak dengan baik, maka otomatis pembangunan nasional tidak akan berjalan dengan baik. Nah, untuk jenis pemungutan pajak di negara kita itu ada beberapa. Yang pertama itu nanti ada pajak pusat atau pajak negara, kemudian ada pajak daerah, ada retribusi, kemudian bea cukai, dan penerimaan negara bukan pajak. Nah, Indonesia sendiri itu dia menganut sistem self-assessment system. Nah, di sini sebenarnya ada tiga cara pemungutan pajak, tetapi Indonesia lebih menganut sistem self-assessment system, di mana nanti si wajib pajaknya itu diberi kepercayaan untuk menghitung, memperhitungkan, dan menetapkan serta sampai membayar nantinya untuk berapa pajak yang harus dia bayarkan. Selanjutnya akan dijelaskan oleh teman saya. Kali ini saya akan menjelaskan alasan mengenai pajak dalam Undang-Undang 1945 yang Amendment. Boleh slide selanjutnya?
Nah, pajak merupakan sumber utama penerimaan negara. Tanpa pajak, sebagian besar kegiatan negara sulit untuk dilaksanakan. Penggunaan uang pajak ini meliputi mulai dari belanja pegawai sampai dengan pembiayaan berbagai proyek pembangunan. Nah, pembangunan sarana umum seperti jalan-jalan, jembatan, sekolah, rumah sakit, puskesmas, kantor polisi dibiayai dengan menggunakan uang yang berasal dari pajak. Uang pajak juga digunakan untuk pembiayaan dalam rangka memberikan rasa aman bagi seluruh lapisan masyarakat. Setiap warga negara mulai saat dilahirkan sampai dengan meninggal dunia menikmati fasilitas atau pelayanan dari pemerintah yang semuanya dibiayai dengan uang yang berasal dari pajak. Dengan demikian, jelas bahwa peranan penerimaan pajak bagi suatu negara menjadi sangat dominan dalam menunjang jalannya roda pemerintahan dan pembiayaan pembangunan. Boleh slide selanjutnya. Nah, ada beberapa alasan ini pajak. Pertama ada fungsi anggaran atau budgeter, yaitu pajak dijadikan alat untuk memasukkan dana secara optimal ke kas negara berdasarkan undang-undang perpajakan yang berlaku, sehingga pajak berfungsi membiayai seluruh pengeluaran yang berkaitan dengan proses pemerintahan. Pajak ini digunakan untuk pembiayaan rutin seperti belanja pegawai, belanja barang, pemeliharaan, dan lain-lain. Untuk pembiayaan pembangunan, uang dikeluarkan dari tabungan pemerintah, yaitu penerimaan dalam negeri dikurangi pengeluaran rutin. Tabungan pemerintah tersebut ditingkatkan terus dari tahun ke tahun sesuai kebutuhan pembiayaan pembangunan yang semakin meningkat. Setelah itu ada untuk mengatur atau reguleran, yaitu pajak digunakan pemerintah sebagai alat untuk mencapai tujuan tertentu dan pelengkap dari fungsi anggaran. Pemerintah dapat mengatur pertumbuhannya ekonomi melalui kebijaksanaan pajak. Contohnya, dalam rangka penanaman modal, baik dalam negeri maupun luar negeri, diberikan berbagai macam fasilitas keringanan pajak. Dalam rangka melindungi produksi dalam negeri, pemerintah menetapkan bea masuk yang tinggi untuk produk luar. Setelah itu ada untuk stabilitas, yaitu pajak membuat pemerintah memiliki dana untuk menjalankan kebijakan yang berhubungan dengan stabilitas harga, sehingga inflasi dapat dikendalikan. Hal tersebut dapat dilakukan dengan jalan mengatur peredaran uang di masyarakat, pemungutan pajak, penggunaan pajak yang efektif dan efisien. Setelah itu ada untuk retribusi pendapatan, yaitu pajak digunakan untuk membiayai semua kepentingan umum, termasuk untuk membiayai pembangunan sehingga dapat membuka kesempatan kerja, sehingga dapat meningkatkan pendapatan masyarakat. Oke, sekian dari saya, bisa dilanjutkan oleh teman saya selanjutnya. Baik, selanjutnya saya akan menjelaskan mengenai arti penting pajak bagi negara. Pertama kita lihat dulu dari pengertian pajak. Pajak dalam istilah asing disebut tax atau dalam bahasa Inggris. Dalam literatur Amerika, selain istilah tax, dikenal pula istilah tarif. Dalam Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2007 tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan, disebutkan bahwa pajak adalah kontribusi wajib kepada negara yang terutang oleh orang pribadi atau badan yang bersifat memaksa berdasarkan undang-undang dengan tidak mendapatkan imbalan secara langsung dan digunakan untuk keperluan negara bagi sebesar-besarnya kemakmuran rakyat. Nah, dari definisi-definisi tersebut terlihat beberapa unsur pokok sebagai berikut. Nah, yang pertama ada iuran atau pungutan, dan pajak ini dipungut berdasarkan undang-undang dan bersifat tidak dipaksakan, lalu tidak menerima atau memperoleh kontrasepsi langsung, dan untuk berfungsi untuk membiayai pengeluaran umum pemerintah. Lalu selanjutnya fungsi pajak. Fungsi pajak terdiri atas dua fungsi, yaitu sebagai budgeter atau anggaran dan reguleran atau mengatur. Pajak mempunyai fungsi budgeter, yaitu sebagai salah satu sumber penerimaan pemerintah untuk membiayai pengeluaran baik rutin maupun pembangunan. Lalu pajak berfungsi untuk mengatur atau melaksanakan kebijakan pemerintah dalam bidang sosial dan ekonomi serta mencapai tujuan-tujuan tertentu di luar bidang keuangan. Beberapa contoh penerapan pajak sebagai pengatur bisa kita lihat dari kebijakan pemerintah. Yang pertama ada pajak yang tinggi dikenakan pada barang-barang mewah. Lalu tarif
pajak progresif dikenakan atas penghasilan, lalu tarif pajak ekspor sebesar 0%, lalu pajak penghasilan dikenakan atas penyerahan barang hasil industri tertentu, lalu pembebasan pajak penghasilan untuk mendukung koperasi, dan pemberlakuan tax holiday. Nah, selanjutnya kita masuk ke arti penting pajak bagi negara. Nah, pajak ini sangat penting dalam kehidupan bernegara. Oleh karenanya, berbagai disiplin ilmu mengkaji sesuai dengan bidangnya masing-masing. Hal ini di sisi lain sangat berguna untuk dapat membantu suksesnya pelaksanaan pemungutan pajak. Dari bidang akuntansi, pajak perlu diperhatikan dari aspek finance dan reporting terkait laporan yang harus disesuaikan dengan kebutuhan perpajakan. Lalu dari sisi manajemen, antara lain diperlukan pengawasan agar kewajiban pajak dipenuhi untuk diperlukan adanya pengaturan prosedur dan sistem pencatatan dalam suatu perusahaan. Sementara itu, bagi auditor perlu memastikan bahwa auditi sudah mematuhi pajak yang terutang berdasarkan undang-undang. Di sisi lain, dari studi dari berbagai bidang itu sangat bermanfaat karena setiap kebijakan yang diambil memperhatikan masalahnya secara holistik atau keseluruhan. Misalnya penelitian bagaimana perilaku masyarakat dalam memenuhi kewajiban pajak, bagaimana pendapat masyarakat terhadap pengaturan undang-undang pajak. Hasil kajian tersebut dapat digunakan sebagai masukan untuk kebijakan dalam perpajakan. Ini sekian yang bisa saya sampaikan, selanjutnya dilanjutkan oleh teman yang lain. Baiklah, saya akan jelaskan tentang permasalahan perpajakan di Indonesia pada masa pandemi. Slide. Yang pertama itu adalah permasalahan perpajakan di Indonesia. Jadi, undang-undang yang mengatur tentang perpajakan itu sebenarnya sudah dibentuk dan diberlakukan di Indonesia. Namun masih ditemukan banyak permasalahan atau kendala mendasar dalam pelaksanaannya. Hal ini sangat mempengaruhi hasil penerimaan pajak sebagai sumber pendapatan negara. Sebab yang pertama itu adalah kurangnya sosialisasi dari pemerintah kepada masyarakat sebagai wajib pajak mengenai pentingnya membayar pajak, manfaat membayar pajak, dan sanksi yang diterima apabila wajib pajak melalaikan kewajibannya. Sehingga masyarakat itu tidak memiliki kesadaran wajib pajak. Kesadaran wajib pajak itu adalah rasa yang timbul dari dalam diri wajib pajak atas kewajibannya membayar pajak dengan ikhlas tanpa adanya unsur paksaan. Selanjutnya yang kedua adalah kesadaran pengetahuan sumber daya manusia masih rendah juga ikut mempengaruhi, di mana wajib pajak itu belum mengetahui tentang pentingnya membayar pajak tersebut, belum mengetahui bagaimana prosedur pendaftaran, menghitung dan melaporkan sendiri objek pajak yang dikuasai, dimiliki, dan dimanfaatkannya. Selanjutnya, sebab yang ketiga adalah tingkat ekonomi sebagian wajib pajak yang sangat rendah. Hal ini sangat mempengaruhi di mana wajib pajak masih lebih memprioritaskan biaya yang sifatnya mendasar, seperti biaya sekolah, biaya kesehatan, dan sebagainya daripada membayar pajak. Last slide. Nah, berbicara tentang ekonomi, maka kita akan mengetahui terdapat pengaruh COVID-19 terhadap ekonomi. Jadi pada masa pandemik ini, perekonomian global termasuk Indonesia mengalami ketidakpastian dan mengarah pada resesi ekonomi. Perlambatan ekonomi pasti akan berdampak pada kinerja pertumbuhan ekonomi Indonesia pada tahun 2020. Pandemi menimbulkan efek domino dari kesehatan ke masalah sosial dan ekonomi termasuk pelaku usaha. Nah, gejolak ekonomi akibat COVID-19 ini menjadi momen yang bersejarah karena berdampak pada pengelolaan keuangan negara hingga dilakukan perubahan APBN sebanyak 2 kali dan upaya pemulihan ekonomi nasional. Tekanan juga berimplikasi pada penerimaan pajak yang hingga semester 1 2020 hanya mencapai 515,65 triliun atau 44,02% dari target berdasarkan Perpres 72 tahun 2020 1198,8 triliun. Angka tersebut berkontraksi sampai 12,01% dibanding periode sama tahun lalu, yaitu 604,3 triliun. Slide. Nah, hal tersebut membuat pemerintah itu melakukan kebijakan intensif dan relaksasi pajak selama pandemi. Yang pertama itu kita lihat kebijakan intensif dari pajak selama pandemi. Yang pertama intensif pajak penghasilan atau PPH menurut pasal 21. Jadi
PPh pasal 21 ditanggung oleh pemerintah untuk masa pajak Januari 2021 sampai Juni 2021. Intensif ini hanya berlaku untuk pegawai dengan kriteria tertentu. Di antaranya yaitu memiliki nomor pajak wajib pajak atau NPWP dan menerima penghasilan bruto yang bersifat tetap dan teratur, yang disetahunkan tidak lebih dari 200 juta. Selanjutnya itu adalah intensif PPh pasal 22 impor. Jadi pemerintah itu membebaskan PPh pasal 22 impor pada wajib pajak yang memiliki kode klasifikasi lapangan usaha sesuai yang tercantum dalam lampiran PMK 9 2021, yaitu telah ditetapkan sebagai perusahaan kemudahan impor tujuan ekspor atau telah mendapatkan izin penyelenggara kawasan berikat atau izin pengusaha kawasan berikat atau izin pengusaha di kawasan merangkap penyelenggaraan di kawasan berikat atau PDKP pada saat pengeluaran barang dari kawasan berikat ke tempat lain dalam daerah pabean. Selanjutnya yang ketiga adalah intensif angsuran PPh pasal 25. Jadi pemerintah juga mengeluarkan kebijakan pemberian pengurangan angsuran PPh pasal 25 sebesar 50% dari angsuran yang seharusnya tertuang yang diberikan untuk masa pajak dari Januari 2021 sampai Juni 2021. Wajib pajak yang memanfaatkan pengurangan angsuran PPh pasal 25 ini harus menyampaikan laporan realisasi setiap bulan menggunakan formulir yang tersedia paling lambat tanggal 20 bulan berikutnya setelah masa pajak berakhir. Selanjutnya yang keempat adalah intensif pajak pertambahan nilai atau PPN. Jadi pengusaha kena pajak atau PKP dapat diberikan pengembalian pendahuluan kembalian pembayaran pajak sesuai PKP berisiko rendah yang diberikan untuk masa pajak dari Januari 2021 sampai Juni 2021. PKP yang memenuhi kriteria dapat diberikan pengembalian pendahuluan kelebihan pembayaran pajak sebagai PKP berisiko rendah dengan ketentuan. Yang pertama, PKP tidak perlu menyampaikan permohonan penetapan sebagai PKP berisiko rendah. Yang kedua, Direktur Jenderal Pajak tidak menerbitkan keputusan penetapan secara jabatan sebagai PKP berisiko rendah. Dan yang ketiga, PKP memiliki klasifikasi lapangan usaha sesuai dengan lampiran yang tercantum dalam lampiran PKP. Slide selanjutnya. Nah, selanjutnya itu pemerintah juga melakukan kebijakan relaksasi dan pajak selama pandemi. Yang pertama itu adalah penurunan tarif PPh badan. Jadi pemerintah turut menurunkan tarif umum PPh badan yang semulanya itu 25% menjadi 22% untuk tahun pajak 2020 dan 2021. Lalu menjadi 20% pada tahun pajak 2022. Sedangkan untuk perusahaan yang berbentuk perseroan terbuka atau go publik dengan jumlah keseluruhan saham yang diperdagangkan di Bursa Efek di Indonesia paling sedikit 40% dan memenuhi syarat tertentu dapat memperoleh tarif 3% lebih rendah dari tarif umum PPh badan. Nah, jadi tarif PPh badan go publik itu sebesar 19% untuk pajak tahun 2020 dan 2021, lalu 17% dimulai dari tahun pajak 2022. Selanjutnya, itu adalah perpanjangan waktu dalam administrasi perpajakan dalam beberapa kondisi. Yang pertama, jangka waktu pengajuan keberadaan oleh wajib pajak sebagaimana pasal 25 ayat 3 tentang tata cara perpajakan diperpanjang selama 6 bulan. Selanjutnya yang kedua, jangka waktu penerbitan surat ketetapan pajak sehubungan dengan permohonan pengembalian kelebihan pembayaran pajak. Yang ketiga, jangka waktu pemberian keputusan atas kebenaran. Yang keempat, jangka waktu permohonan pengurangan atau penghapusan sanksi administrasi, pengurangan atau pembatalan ketentuan pajak yang tidak benar. Dan yang keempat, jangka waktu pengembalian kelebihan bayar pajak. Selanjutnya yang ketiga, pemberian fasilitas kepabean. Pemerintah turut menurunkan tarif umum PBh badan yang semula 25% menjadi 22% untuk tahun pajak 2020 dan 2021, lalu menjadikan 20% pada tahun pajak 2022. Dan yang terakhir adalah pajak atas transaksi elektronik. Pemerintah akan memungut PPN atas pemanfaatan barang kena pajak tidak berwujud atau jasa kena pajak oleh platform luar negeri melalui perdagangan melalui sistem elektronik atau PMSE. Sekian yang dapat dijelaskan. Selanjutnya dilanjutkan oleh teman saya.
Oke, selanjutnya ke pembahasan terakhir, yaitu adalah peran dari generasi muda untuk meningkatkan kesadaran masyarakat membayar pajak. Boleh di next. Nah, jadi sebelumnya kita harus tahu dulu generasi muda itu adalah generasi yang berusia dimulai dari 17 hingga 37 tahun. Nah, di usia inilah usia ini merupakan usia-usia produktif, di mana generasi muda itu dia dikenal biasanya akan menghasilkan sesuatu yang inovatif dan juga kreatif. Nah, pemuda atau generasi muda itu bisa memberikan pengaruh dan juga memberikan kontribusi yang sangat besar dalam proses perkembangan suatu negara. Bahkan Presiden pertama Indonesia, yaitu adalah Insinyur Soekarno, menyebutkan, beri aku 10 pemuda, maka akan aku guncangkan dunia. Nah, dari sini kita bisa mengetahui bahwa pemuda memiliki potensi yang besar untuk pembangunan dan juga perkembangan dari suatu negara. Bahkan kita bisa melihat apakah suatu negara itu dia maju atau berkembang dengan baik atau tidaknya dari perilaku dari pemudanya. Nah, lalu apa saja sih peran-peran dari generasi muda ini terhadap meningkatkan kesadaran masyarakat untuk membayar pajak? Jadi, generasi muda khususnya itu adalah mahasiswa, itu kan sudah diberikan ilmu di perkuliahan mengenai tentang pajak. Jadi diharapkan generasi muda ini dia bisa menjadi agent of information. Dia bisa memberikan informasi kepada masyarakat luas tentang pentingnya membayar pajak dan juga kenapa sih kita harus membayar pajak. Nah, sehingga diharapkan oleh DJP atau Direktorat Jenderal Pajak bahwa generasi muda atau lebih khususnya mahasiswa itu bisa menjadi jembatan antara DJP dengan masyarakat. Nah, untuk di masa pandemi COVID-19 seperti saat ini, bagaimana peran generasi muda dalam berbagi atau mensosialisasikan tentang pajak, yaitu dengan bisa menggunakan teknologi. Karena tadi balik lagi kalau misalnya generasi muda itu adalah generasi yang produktif yang bisa menghasilkan suatu karya yang kreatif. Jadi generasi muda bisa mempromosikannya di sosial media lalu menggunakan desain-desain yang kreatif sehingga menarik keinginan masyarakat dan juga menambah wawasan masyarakat mengenai pajak dan juga pentingnya membayar pajak. Selain itu, mahasiswa juga bertanggung jawab untuk membantu masyarakat yang masih awam atau yang masih belum paham mengenai tata cara membayar pajak. Nah, mungkin itulah peran dari generasi muda untuk mengingatkan masyarakat membayar pajak. Dikembalikan lagi ke moderator. Terima kasih. Baik, sekian presentasi kami tentang kebijakan pemerintah mengenai pajak di masa pandemi. Apabila teman-teman ingin bertanya atau memberikan saran dan tanggapan, dipersilahkan. Sekian dari kami. Wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.